Kalau misalkan dari Kak Ika sama Gary sendiri nih, dari PKL ada nggak sih kesannya, maksudnya dari PKL yang maksudnya nggak bisa dilupain banget gitu. Gary gimana selain jalan-jalannya, ada apa maksudnya? Maksudnya ada hal-hal yang nggak bisa dilupain gitu dari PKL, Kesan pengalaman-pengalamannya. ya dari gua sama teman-teman gua itu nyari tempat PKL sampai muter-muter keliling 10 kantor kalau nggak salah tuh ditolak mentah-mentah pernah, terus ngasih reply doang tapi nggak dibalas tuh juga pernah gitu. Terus Belajar ya mas. panas-panasan keliling, iya, ya akhirnya dapet juga kan gitu. Terus juga itu sih kita belajar hal yang baru juga sih yang kita nggak ketahui sebelumnya, itu juga pengalaman sih. Jadi kita juga nggak terbatas di lingkup MTK aja gitu. Kita juga bisa belajar apapun tentang di PKL itu yang kita belum tahu apa. Terus juga pentingnya manajemen waktu sih gitu. Terutama dalam pengerjaan laporan itu penting banget gitu, supaya kan Prodi kan ngasih batas waktu 3 bulan kan ya untuk pengerjaan laporan kan ya. Nah itu kita juga harus uh, manajemen tuh waktunya tuh gimana supaya nggak keteteran untuk laporan itu dikumpulkan ke prodinya gitu. Karena temen gue tuh ada yang misalnya dia tuh ngumpulin itu telat gitu, H+1, H+2 kan sayang banget ya. Jadinya kita udah dikasih 3 bulan waktu, udah cukup lama itu waktunya tuh ya, hampir kayak skripsi lah gitu. Tapi ya gitu, karena kurangnya nganterin waktu jadinya terlambat gitu ngumpulin laporan gitu. Kalau bisa tuh H-5 kita sebelum PPK tuh kita udah ketemu datanya sama apa yang kita kerjain setelahnya itu. Jadi Iya, biar iya, enggak berarti uh, itulah biar terlambat lah gitu. Terus yang paling mengesankan sih itu ya yang diajak jalan itu ke Bogor tuh, gue cuma nggak tahu tuh kok tiba-tiba kepala divisinya itu ngasih surat ke gua gitu, suruh ke Bogor 3 hari kan, udah nginep lagi, udah gua itu lagi apa tuh namanya, udah gua nginep sendirian lagi di kamar gitu. Ya udahlah, makin gak enak aja sama itunya PKN-nya kan gitu, makan nikmatin bayar ya, itu tapi dinikmatin kan. ya dimati. Terus di akhir-akhir rapat di hari Minggu terakhir tuh dapat uang juga gitu. Jadi Wah, Jadi ayo juga asik-asik. hanya itu. Itu sih gue juga nggak, iya gue juga nggak tahu sih kalau dapat gituan gitu. Gue cuma yang gue pikirin cuma PKL doang, PKL doang gitu. Gue nggak mikirin ke sana sih sebenarnya sih, cuma ya alhamdulillah sih dapat gituan gitu. Itu aja sih mungkin yang pengalaman berkesan gue gitu ya. Dan jangan lupa juga kita di akhir PKL itu ada tugas laporan, jangan dilupain, jangan dianggap remeh itu laporan. Sering-sering kontak sama dosen pembimbing biar di akhir itu kita ya nggak ada hal-hal yang membuat kita itu kayak misalnya revisi ada banyak gitu, apa ada yang salah metode gitu. Itu sih perkuat komunikasi antara dosen sama kitanya gitu. Jangan ntar selesai PKL, taunya laporannya dibiarin aja, gara-gara ngerasa udah selesai PKL. Ya, iya, Iya. soalnya Prodi juga udah ini kan bilang kan kalau misalnya selama sehari ada itu B, terus 2 hari C, 3 hari D gitu. Ntar ngerinya ke sana gitu loh. Kan 3 bulan kan untuk yang lama untuk laporan itu. Sayang ya kalau iya. misalkan nilai Selain itu PKL. juga kan kalau kita selesai laporannya itu, maksudnya kita ngerjain Hamin 5 hari tadi kata Gary ya. Misalnya Hamin 5 hari kita udah ngerjain, udah selesai, kita tuh jadi nggak bolak-balik minta tanda tangan lagi ke perusahaan tempat kita PKL ya kan. Jadi sebenarnya mempermudah kita juga Iya kalau betul kita betul. lebih cepat ngerjain laporan gitu sih. Iya betul. Cuma kalau di gua Kak itu online Kak, soalnya udah corona. Oh iya 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 kan, benar gua kan benar benar. gua kan keluar kan Maret Kak. Nah itu gua minta tangan April, Mei itu udah nggak bisa lagi ke sono gitu. Jadinya online. Di scan sama itunya dosen pembimbing sononya. Emang Gitu. online mempermudah emang. Iya sih benar. Iya. Alhamdulillahnya kayak gitu. Tapi bosen juga lama-lama di rumah. Iya sih itu sih bener. Aduh ngapain lagi ya mikir. Kalau Kak Ika sendiri gimana Ini Kak? kayaknya kalau kayak banyak. Pengalamannya? Iya nih, aduh. Ya juga sih. Tapi nih, kalau tadi menarik sih kalau yang Gary. Kalau yang Gary tadi kan nyari-nyari ya, nyari-nyari maksudnya
pulang kampus nyari-nyari keliling-keliling nyari tempat PKL gitu ya Ger ya. Iya Nah, Kak, bener Kak. mungkin kalau kalau aku dari sisi lain ya, mungkin aku orang yang nggak terlalu suka langsung datang ke sananya, terus habis itu langsung nanya ke mereka gitu. Kalau kalau aku sendiri, tergantung ini masing-masing orang ya. Kalau Ika sendiri itu orangnya ini dulu, searching dulu, riset dulu, kira-kira perusahaan apa ya yang cocok sama sama diri sendiri gitu kan. Perusahaan apa, cari di list dulu gitu kan, di list dulu. Terus cari tahu dulu perusahaan ini tuh kayak gimana. Terus pokoknya cari tahu mendalam dulu deh, cari tahu tentang perusahaan itu dulu. Terus habis itu apa emang benar kita mau di sana kayak gitu. Kalau emang benar persyaratannya apa, bisa nggak, terus cari tahu. Sekarang kan banyak ya yang nulis blog atau apa kayak gitu kan tentang magang di tempat itu gitu, misalnya cari-cari informasi di situ enak nggak sih, terus kerjaannya apa sih kayak gitu-gitu. Lebih kalau aku sih caranya lebih ke sana sih, lebih ke cari-cari dulu, cari-cari tahu, baru kalau emang itu kita yakin kita mau magang di situ, langsung kita apply di situ, terus kita yakinin ya udah gitu. Gimana caranya kita bisa bisa PKL di situ? Kalau aku caranya kayak gitu. Jadi udah direncanakan kayak gitu. Aika lebih well prepare ya, well prepare. Research dulu. Iya. Research dulu. Iya, makanya waktu itu tuh bener-bener cuman daftar, cuman ngajuin di 2 tempat itu sih, di OJK sama di Peruri gitu. Dan keterima di dua-duanya. Tapi beda-beda sih, maksudnya setiap orang emang beda caranya, dan keduanya caranya juga bagus kok kayak gitu. Iya, balik lagi nanti gimana sikap kita pas PKL sih. Jadi makanya PKL itu attitude itu penting banget sih. Itu paling penting dari semuanya. Meskipun kita nih, tadi kan Hani bilang kan khawatir kita nggak bisa nih. Aduh, ntar kita dituntut nih. Kita matematika tapi kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah, kunci utama itu attitude sih. Kalau attitude kita baik, terus kita misalnya nggak bisa apa-apa, kita pasti bakal diajarin. Dan di tempat PKL tuh pasti nggak terlalu nuntut kita harus nyelesain masalah ini gitu. Tapi kan kita kan ada pembimbingnya kan. Nanti kita bisa diskusi sama mereka. Kalau emang kita nggak bisa, kita bisa sharing sama mereka. Yang penting attitude kita baik, kita mau berusaha untuk bisa terus mengerjakannya itu dengan baik. Kayak gitu sih. Asalkan attitude baik, kita bakalan dibimbing sih sama ini. Makanya mungkin Gary dari hari pertama kelihatannya mungkin udah berusaha banget kali gitu ya. Usaha banget sih. Makanya hari pertama langsung diajak jalan-jalan. Iya, astagfirullahaladzim. Kaget Kak, bener Kak. Aduh. Aku di BPS sekarang PKL tuh sendiri, bener-bener nggak ada anak magang selain aku. Kayak ya Allah, kasihan banget. Sedih. Gak apa-apa, enak dong. Malah dimanjakan sama semua orang kan. Juga dikasih makan, ya kan? Aku makan siang pernah dibeliin makan siang, sarapan, dibeliin jus. Itu juga pengalaman itu tuh. Iya. Alhamdulillah. Bener banget tuh, bener. Ya kan ya Kak? Iya, terus diajakin ke mall kan, terus diajakin makan. Kamu mau apa gitu? Belanja. Iya, belanja. Nemenin ibunya belanja. Lumayan. Pakai attitude kita itu penting banget sih. Soalnya kalau misalnya attitude kita baik, pasti orang-orang di sana kan pasti baik sama kita kan. Jadi mereka juga ngasih ilmu juga, sharing ke kita juga enak gitu. Karena yang pertama dilihat pasti attitude gak sih? Iya, dimanapun sih. Iya, benar banget. Attitude. Kalau kita nggak bisa apa-apa, tapi kita mau berusaha bisa kan, pasti bisa lah. Daripada kita bisa tapi sombong, ya Allah. Tuh, udah. Langsung blacklist ya. Parah sih, attitude emang paling penting. Ya, benar. Anak UIN sih semoga attitude-nya bagus-bagus semua ya. Amin. Pasti bagus, amin. Oh iya, kalau Hani, kalau lu udah berapa hari kan PKL?
Udah, kalau dihitung harinya, masuknya mah kalau ke kantornya cuma baru 7 kali masuk ke kantor. Iya, baru 7 hari masuk ke Oh, tujuh kantor. hari. Oh, Kalau misalkan, oh, kalau di udah 3 minggu, dari awal September masuknya. WFH ya berarti ya? oh, Rata-rata jadi kebanyakan WFH. Sebenarnya tadinya enggak, Mana Kak. rasanya? dia kebanyakan WFH. Tadinya tuh seminggu enggak WFH. Nah, terus tiba-tiba kan PSBB lagi. Nah, Mm. itu PSBB lagi baru Iya benar. WFH. Udah gitu, Hmm, di iya iya iya. misalnya di kantor aku ada yang reaktif, jadinya ya udah Oh, langsung langsung WFH semua jadinya. waduh. Lah, langsung semprot segala macam. Ya, Gimana nih capek juga sih. rasanya magang WFH? Pasti beda banget nih sama pengalaman kita, Ger. Iya, beda lah. Wah, iya lah Gimana beda banget coba? Kak. Kayaknya lebih asik dah. Lebih asik. Lebih asik deh kayaknya nih. Tapi Iya kebanyakan nih. nggak dikasih kerjaan gitu loh, Kak, pas di rumah. Jarang gitu. Tapi sekalinya masuk tuh kerjaan jadi numpuk. Jangan diselesain pas itu juga. Kayak kemarin tuh sempet, kan aku juga sambil pas kuliah ya, Hmm. itunya PKL-nya salahnya di situ sih maksudnya. Terus karena aku mikirnya ya udah daftar aja kan online juga kuliahnya. Emang slow Iya banget. benar. Terus terus ya udah tiba-tiba kemarin ada tugas banyak kan segala macam. Terus di kantor juga lagi banyak kerjaannya. Ya udah bener-bener pusing sendiri akhirnya, tapi ya alhamdulillah masih bisa dikerjain juga sih. Jadi pas lagi istirahat sambil ngerjain gitu segala macam. Sambil ya kan. Oh Wih, iya mantep Hani, banget lah emang Hani nih. Hani Enggak kita lah, kan kayak banyak kita juga tuh 2 tempat coba. Gimana Ya, gak pusing? tapi kan itu beda dua kan, tempat. pengalamannya beda. Tapi kan Kaika juga sama aja kan. Kaika juga ini apa pas yang di OJK lagi kuliah kan? Lagi kuliah, iya sih lagi kuliah, tapi kan cuma 2 minggu. Terus bisa lah, apa namanya, Bu, kumpulinnya malam aja ya Bu, saya masih magang deh. Sosok melas gitu. Yang penting kita bisa kong kali kong sama dosennya sih. Makanya attitude, kalau itu kita baik ke dosen juga, dosen juga Betul. baik. Kayak dimudahkan lah ya semuanya. Udah. Akrab kalau urusannya sama dosen. Emang kalau Kaika, kalau nyusun laporan itu problem nggak? Kan 2 laporan tuh ya Kak? Atau cuma satu doang laporannya? Cuman satu. Kalau laporan ke Satu, kampus wajibnya satu aja. Jadi cuman satu itu sih waktu itu. aja. Kak, saya mau nanya Kak, itu Gimana? revisiannya gimana Kak? Apa sebulan penuh? Apa nggak ada revisian? Apa gimana tuh Kak? Dari dosen UIN-nya Kak? Kalau Terutama gitu. dari dosen UIN, uh, kan kita ini ya, apa namanya, presentasi juga di tempat PKL sebelumnya. Terus presentasi juga kan ke dosen pembimbing kita yang di ini, dosen pembimbingnya. Nah, kalau dosen pembimbing sih kebetulan kemarin kayaknya ya, paling cuman revisi-revisi sedikit sih, nggak terlalu banyak, lebih ke penulisan aja. Kalau untuk metode kan kayak sebelumnya kan kita diskusi dulu nih sebelum bikin laporan, kita diskusi, Ibu, Betul, saya betul. mau ini dulu ya, biasanya ngajuin bab 1 dulu. Bab 1 dulu, Iya, betul. masalahnya ini, terus mau pakai metode ini, kayak gitu. Nah, terus dosen pembimbingnya oke, terus lapangan juga oke, terus langsung bikin laporan, selesai, Iya, terus paling lebih ke penulisan aja sih. Terus tulisan ya. kesananya sih nggak terlalu ini, karena metodenya sih kemarin Ika termasuk yang sederhana gitu, jadinya ya udah gitu. Emang hasilnya nggak harus bagus gitu, yang penting kita bikin Iya, laporan betul. kemarin sih gitu. Yang penting jadi. Balik lagi sih nanti Oh, gimana kalau dari dosen Kaika, meeting sama lapangan gimana. ya. Kalau Kaika itu kalau yang Kaika itu yang tentuin apa metodenya itu Kaika sendiri. Iya, Misalnya pakai metode ini. Oh, iya iya. ngajuin. Kalau gua Kak, gua tuh ngajuin ke dosen pembimbing yang PKL. Nah, terus sama ke UI juga. Nah, kalau dia setuju baru gua buat gitu. Jadi kita sama kayak tadi bilang sih, harus bilang dulu ke dosen mau pakai metode apa. Cuma kalau misalnya dosen dari PKL itu minta kita ngolah lagi, kita harus mau Kak, gitu ya Kak.
atau gini, ini misalnya si dosen ini ada data nih yang harus kita olah nih, kita harus mau juga gitu ngolah gitu, terus dimasukin ke laporan PKL gitu. Yang tadi sih Kak, supaya dari pihak PKL itu juga terpenuhi gitu, apa yang dia mau ke kita gitu, apa yang dia harapin ke kita juga terpenuhi gitu. Jadi Kuncinya gitu. sih ya, kalau pengen nggak bolak-balik, kalau dari Ika sendiri ya, itu tuh yang penting kita yakin dulu kalau metode itu metode yang terbaik, yang menurut kita baik gitu. Terus gimana caranya kita bisa meyakinkan dosen lapangan, pembimbing lapangan sama dosen pembimbing kita kalau emang metode yang kita pilih itu metode yang terbaik gitu sih. Tapi Iya, kalau tapi kadang juga dosen juga kenapa nggak ini kayak gitu, kenapa nggak kayak betul, pasti Kak. kan nah tapi kalau emang dosen kita nyaranin yang terbaik, maksudnya kayaknya lebih baik ini deh, ya mau nggak mau kita harus nyoba sih emang kayak gitu. Iya, Dan betul. kita harus buktiin yang mana sebenarnya yang terbaik gitu. Kalau emang yang terbaik yang dosen ya nggak apa-apa kita jalanin. Paling sebenarnya kalau yang disaranin sama dosen biasanya nggak terlalu jauh dari metode yang kita buat kan ya. Iya, betul. Nah, jadi kita Jadi harus siap ya Kak, apapun jadi harus siap aja. saran dari dosen kita harus lakuin apapun gitu. Jadi biar sama enak lah gitu istilahnya. Iya. Pasti yang diminta sama dosen pasti untuk kebaikan kita juga. Iya sih. Iya. Jadi ini kan kayak apapun metodenya, jadi boleh Kak di MPK itu, misalnya mau pakai metode integrasi linier atau berganda atau apa gitu, boleh Kak. Misalkan itu pas dengan datanya dan cocok juga dengan apa yang dimaui oleh pihak PKL-nya itu, pihak kantornya itu. Nah, itu masalah, balik lagi ke kampus sih. Kalau ada dosen yang ngebolehin pakai linear biasa, ada yang nggak boleh kan. Jadi ya balik lagi ke kitanya sih. Balik lagi ke dosennya nantinya. Soalnya kan ada beberapa permasalahan yang di tempat PKL kita sebenarnya ya udah cukup pakai linear aja itu udah selesai, udah baik gitu misalnya. Tapi kan kadang dosen menuntut yang lebih baik ya. Maksudnya dengan coba deh metode yang lain yang lebih keren lah gitu, yang lebih wah, yang apa kek gitu kan, yang lain daripada yang lain. Kan kadang ada dosen yang kayak gitu ya. Mungkin buat kita belajar kali ya, kalau sebenarnya ada loh metode lain yang bisa menyelesaikan masalah itu, meskipun mungkin metodenya hasilnya misalnya lebih baik yang linear gitu. Ya kita ikutin aja karena mungkin dosennya pengen ngasih tahu ke kita kalau ada metode lain loh kayak gitu. Itu sih. Jadi ya udah jalani aja lah. Jalani aja. Gitu. Tadi mau nanya, yang si Hani tadi bilang apa ya? Kalau WFH selama di rumah nggak dikasih kerjaan ya? Iya. Nggak ada kerjaan ya kan? Nah kebetulan kan kemarin di tempat kerja kebetulan Ika juga megang anak magang juga kan? Kebetulan. Dan itu benar-benar full WFH. Oh iya. Parah banget, benar-benar full. Karena Ika juga di rumah juga WFH udah 6 bulan. 6 bulan itu baru sekali ke kantor. Beneran. Ya Allah 6 bulan ngapain aja WFH. Iya makanya. Soalnya kalau kerjaan sebenarnya ada aja kan. Nah, masalahnya di sini kalau WFH itu kita nih sebagai pembimbing lapangan itu tuh bingung ngasih kerjaannya kayak gimana, ngajarinnya kayak gimana, ya kan? Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya mungkin dari yang magang selama WFH nih, misalnya anak-anak magang yang WFH nih, mungkin bisa lebih aktif gitu, cari informasi, ya udah searching aja. Jadi kalaupun nggak dikasih kerjaan, bikin kerjaan sendiri. Nanti yang bisa kita tanya-tanyain ke ke pembimbing lapangannya gitu. Karena kan kita kan PKL ya tadi kan, kalau bisa tidak hanya untuk bikin laporan aja, tapi kita mau menggali informasi, kita pengen tahu kita pengen belajar lebih lah gitu kan tentang kerja di situ gimana sih, kayak gitu-gitu kan. Jadi kita sendiri yang harus menggali gitu, dan kita harus banyak tanya juga.
toh pembimbing lapangan nggak terlalu ini kok, maksudnya dia senang-senang aja sih kalau misalnya ditanya-tanyain gitu. Jadi kalau emang nggak ada kerjaan ya sebisa mungkin kitanya yang aktif gitu. Iya, Jadi kan itu nilai plus juga kan buat kita kalau kita aktif tuh. Karena Makanya- itu dari pembimbing lapangan bingung mau ngasih kerjaan juga gimana, ngajarinnya kayak gimana. Iya bener-bener. Iya, itu apalagi pasti kan kalau data-data biasanya kan pakai password kan, mau nggak mau. Kalau misalnya kita turun langsung, maksudnya kita WFO, kita kan bisa ngasih berkas, terus Iya, kayak bener. gini gitu kan, nggak usah ngasih password atau apa. Sedangkan kalau online kan semuanya pasti pakai user dan password ke pegawai kan. Jadi bingung juga mau ngasih kerjaannya gitu. Iya betul. Itu sih, itu tantangan buat para mahasiswa yang magang online sih. Pas WFH itu tantangan banget. Iya, makanya. Nyibukin diri. Siap. Oke, Ani, gue mau nanya dong, boleh nggak? Apa? Kan kebanyakan kan kita dari mahasiswa, kita kan di BPS nih, kalau magang nih. Itu boleh tau nggak kalau di BPS tuh ngapain sih gitu? Apa misalnya input data doang, apa gimana tuh? Coba dong. Tapi Gue juga kayaknya pengen kalau sih di BPS sih. beda-beda sih tergantung tergantung pembimbing lapangannya. Kalau misalkan ngasih kerjaan, tapi kalau misalkan gue sendiri itu kerjaannya ya udah paling ngurusin data gitu, input-input data, maksudnya apa sih namanya? Apa sih itu namanya ngerekap kayak gitu-gitu sih kerjaannya. Ya input-input data, apa sih? Nggak ngolah data sih kalau gue lebih ke itu doang. Terus sama ini kan lagi ngurusin sensus penduduk segala macam kayak gitu. Lagi Tapi sibuk-sibuknya nih kayaknya BPS. apa? Iya, akhir tahun lagi sibuk-sibuknya. Kemarin tuh pas aku nyamperin ke kantornya pas mau PKL diginiin sama ibunya. Tapi lagi September lagi sensus penduduk, lagi sibuk-sibuknya, nggak apa-apa. Kataku ya udah ya nggak apa-apa Bu. Maksudnya ya udahlah. Mau kapan lagi PKL-nya daripada nunggu-nunggu lama lagi. Coba aja dulu. Ya, tapi itu sih tantangannya PKL di akhir tahun. Pasti banyak banget tugas. Karena pasti di akhir tahun itu kan pasti semua perusahaan pasti kan bikin laporan ya. Iya, Itu makanya tantangannya. Istilahnya. rata-rata ini kan sebenarnya yang PKL itu bulan Januari apa sih pertengahan liburan dari semester ganjil ke semester Iya, semester benar-benar. ganjil ke semester genap ya benar kan. Nah, aku ini ngide aja tiba-tiba PKL. Gak tahu jadi gimana. Ya udahlah, coba aja dulu. Bentar lagi Kalau emang berapa bulan rencananya magang? rencananya kan sebulan doang. Cuma ini nggak tahu kalau misalkan aku WFH terus mungkin bisa lebih dari sebulan atau gimana nggak tahu deh. Tapi sih kalau dari perusahaannya nyerahin ke aku terserah mau mau nambah lagi atau gimana juga. Gitu deh. Oh iya, gue hampir lupa. Kalau di laporan kan minimal ini ya, minimal kita masuk ke kantor itu 20 hari kerja kan. 20 hari kerja, makanya Nah, bingung. itu kita tuh harus latih juga tuh, nggak boleh banyak izinnya tuh kita kalau emang PKL. Iya. Kan Sedangkan ada tuh, 7 kali. iya kalau WFH mungkin lebih enak lah gitu, lebih kendor gitu ya. Karena WFH Bu, tuh kalau kita misalnya di WFO tadi, kata Kak Ika tuh ya gitu, harus minimal 20 hari kerja lah. Semoga aja dimudahkan. Iya. Minimal dimudahkan ya. Kalau kayak misalnya kalau WFH gitu kan, ya kalau dulu sih aku jadi kayak setiap pagi anak magangnya tuh harus laporan, sama setiap sore harus laporan belajar apa hari ini kayak gitu kan. Jadi ini sih kesepakatan aja sama pembimbing lapangan. Bu, saya kan harus 20 hari kerja nih, terus nanti tiap harinya gimana? Kan ngisi itu juga ya? Apa sih? Hari ini kerja apa? Hari ini ngapain? Hari ini ngapain? Iya, Gitu iya, kan. mereka. Iya, Iya, gitu sih. Jadi Kalau lupa kesepakatan gimana aja. dong? Hari ini kerja apa? Hari pertama lupa. Langkah Waduh, dua gimana PKL. tuh? Wah, ya. Tapi
Kok berarti kan intinya ya komunikasi aja ya, kalau misalkan ada apa-apa omongin ke pembimbing lapangan, ke dosen pembimbingnya, tanya-tanyain aja gitu kan ya, maksudnya biar Hmm. gak ada miskomunikasi. Komunikasi sih penting. Iya, penting. Buat tanya-tanya juga ke dosen pembimbing itu nggak apa-apa kan, maksudnya Iya. kalau ada apa-apa di PKL. Pokoknya banyak nanya tuh pas lagi PKL itu bagus banget sih buat kita, Ya itu sih. buat masukan ke kita gitu kan. Maksudnya biar kita bisa lebih tahu lebih banyak lah dunia kerjaan karena tidak semudah itu kerja. Iya, Kak Ika sudah merasakan ya kerja, apalagi WFH 6 bulan. Iya, Betul. aduh. Aduh, WFH Kenapa 6 bulan. Ger? Allah, astagfirullah. Kuliah aja udah kayak gini, gimana kerja? Udah hampir stres, untung nggak sampai stres nih. Janganlah, jangan stres lah. Nggak boleh, nggak boleh. Jangan, Nikmatin aja. Nikmatin aja. nikmati aja. Iya Enjoy kan, aja. Kir? Iya. Mungkin Udah nih. teman-teman nanti yang mau mungkin nanti teman-teman yang mau PKL WFH itu mungkin agak beda kali atmosfernya nih dari yang di kantor. Ya kan ya? Iya, Kayak bener. misalnya Tapi ya, nggak mana enaknya gitu. WFH, Iya, nggak enaknya WFH itu kita nggak bisa kenal kantornya. iya bener. Iya, benar. Padahal tuh seru Nah, banget kan lingkungannya. dunia kantor, Ger. Seru Nggak banget Iya, kan, teman Ger. Kak. nggak kenal Ya, sama seru banget, Kak. pegawai-pegawainya juga Gua susah aja, kan. iya, iya. Gua aja sering di itu Kak, candain sama itunya, pegawainya. Diapain? Iya, Di itu, canda-candain mulu. Iya. Nah, itu dia kan kalau WFH susah, nggak bisa iya. akrab. Kan kalau di kantor nih kita bisa dapet link banyak kan. Maksudnya kan pegawai situ kan banyak. Kita jadi nggak cuma bisa kenal divisi kita aja, tapi bisa kenal divisi lain gitu kan. Nah, tapi kalau Betul, misalnya kita WFH, paling cuma kenal sama pembimbing lapangan kita sama divisi kita doang, ya kan? Bener, Nggak iya mungkin bener kenal yang banget. lain. Sumpah bener banget. Ya Terus Allah. habis itu kita nggak bisa kenal budaya kerja di apa di kantor itu gitu. Ya, Padahal budaya ya. kerja itu salah satu pengalaman banget sih. Ya kan, Ger? Budaya Ya, kerja kita tahu. Jadi, ya, betul banget, Kak. oh ternyata di Heeh. kuliah tuh kayak gini. Oh ternyata kalau di Mm-mm. kalau kerja tuh dunia kerja tuh budayanya tuh kayak gini gitu. Beda loh Kayak karena ya, beda. kayak begini gitu. sedih banget Beda. nih yang WFH. Heeh. Sama divisi Terus lain Kak, berapa kita dong? bisa ngerasain fasilitas kantornya, ya. Iya betul. Kita bisa Bisa Minum banget. kopi kan, minum kopi pakai coffee maker seru banget. Iya, Nggak pernah make terus di kantor kayak gue tiba-tiba dulu make. kan, iya, Apa, Ger? kayak gue dulu kan setiap Jumat kan ada minum jamu gratis tuh di kantor. Ya gue ambil aja jamu gratis gitu. Wah. Ambil berkali-kali lagi lu ya. Aji mumpung. Iya. Tapi ya PFA juga seru sih Kak, bisa langsung berhadapan tuh dengan dunia aslinya sih gitu. Kayak Oh, apa tentang data-datanya gitu secara langsung gitu kan. Mungkin secara itu kali ya, secara virtual lebih enak kali kalau gitu dibandingkan Ya, harus kalau buat datang. pengalaman sih Terus kayaknya lebih seru iya, WFH. tapi iya kalau benar. WFH sih lebih ini sih enaknya lebih intensif aja ke pembimbing lapangannya. Jadi Iya benar. lebih sharingnya tuh lebih 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 banyak pasti. Karena kita cuma bisa komunikasi sama dia gitu. Iya, heeh. Jadi Dan ya lebih sama-sama ada fleksibel. kekurangan kelebihannya lah. Hmm, lebih Terus fleksibel. kita nggak usah ke kantor kan, nggak usah capek. Terus kita sehari kita bisa ngerjain kerjaan kampus, organisasi, terus kerjaan secara bareng-bareng, Iya, nggak usah iya. ngumpet-ngumpet. Ah, Dulu tuh ngumpet-ngumpet kalau ngerjain, kalau misalnya kita PKL, terus pengen ngerjain kerjaan organisasi sama kita lagi PKL nih, terus pengen ngerjain kerjaan organisasi sama kampus itu ngumpet-ngumpet jadinya. Bener-bener, aku juga Nggak sempat mungkin. ngerasain kayak gitu. Bener banget. Beda kan? Ya, Hani ngerasain ya pas WFO Kalau pas ada lagi kerjaan. kantornya kayak gitu, tiba-tiba misalnya ada orang lewat langsung diem lagi, langsung coba ngerjain. Astagfirullah. Gitu lah, ngumpet-ngumpet. Tapi ya udahlah, namanya cerita lah, bikin pengalaman sendiri.
Mau gimana lagi ya? Emang udah kayak gini. Oh, kita kayaknya udah selesai, udah banyak banget nih Oh, ngalor ngidul mungkin udah ini kali ya, kemana-mana. Kayaknya pertanyaannya kan? apa? Udah ya. Mungkin kalau udah kita ini kali Kak, kasih ini Kak, kasih closing statement Kak, gimana? Boleh, Lanjut. boleh. Ntar satu Gary udah siap banget nih closing statement-nya kayaknya. kayaknya gini udah ada yang mau disampaikan nih, Ini sih udah lebih nyiapin, dia udah nyiapin. saran-saran Kak, lebih Kenapa? lebih ke ini sih, lebih ke ini sih Kak, lebih ke saran-saran gimana sih biar supaya memudahkan kita PKL sih, Buat gitu. adik-adiknya ya, yang belum PKL. Buat adik-adik kita gitu. Teman-teman kita juga Terutama banyak. 2018 nih. Iya. Oke, kita langsung Kalau aja dari nih. gue, Kayaknya Gary udah siap mau memberikan closing statement-nya. Boleh, Gary? ya, ya. Kalau dari gue sih, benar tuh tadi yang kita udah omongin tuh, kita mantepin dulu tujuan kita PKL itu apa, gitu ya. Kalau kita hanya mencari ini atau mencari nilai doang ya, nggak dapet apa yang kita dapetin selama 30 hari di PKL itu. Gitu. Usahain tuh kita mengambil juga ilmunya atau informasinya dari tempat itu. Terus yang kedua, jangan sungkan untuk nanya-nanya ke teman-teman atau ke kating-kating yang udah PKL gitu. Kayak gimana sih pengalamannya gitu. Atau kayak gimana sih teknisnya gimana sih gitu. Kayak surat menyuratnya gitu. Kita juga harus buat surat juga kan dari e-letternya gitu. Terus kita nunggu balasannya berapa hari gitu. Kan nggak apa tuh namanya nggak secepat itu kan hari misalnya surat terjadi gitu. Terus yang paling penting sih eh, jangan apa ya, jangan underestimate lah kalau kita MTK tuh kita pasti bisa apa aja gitu loh. Asalkan kita ada kemauan belajar yang baru dan baru lagi itu pasti kita dipakai banget gitu loh, di mana aja gitu. Benar tadi kata Haika, kita tuh dipakai dalam semua aspek. Dari aspek misalnya keuangan, kesehatan juga ada gitu. Gitu sih. Jadi jangan underestimate dengan MTK, yakinkan dulu nih kita PKL-nya mau gimana dulu, terus usaha itu pas di bulan sih PKL kalau kata gue mah. Jadi biar Iya. enak gitu, biar nggak bercabang pikirannya gitu, biar nggak pikirannya biar nggak cabang gitu loh. Itu aja sih. Terus juga yang terakhir mungkin nih banyakin berdoa, nah supaya tempat PKL-nya itu ya alhamdulillah kalau masih jawaban lah gitu. Ada tuh tempat PKL tuh ya kalau yang kita nyari tuh nggak ada jawaban sama sekali gitu, kayak dinding aja gitu loh. Ya kita berdoa aja supaya didapatkan hasil yang terbaik buat PKL-nya. Udah sih itu ya sih, jangan pantang menyerah untuk eh, PKL sih, apalagi di masa kayak gini kan, WFH kayak gini kan banyak tantangannya nih sekarang nih gitu, kayak gimana sih online gitu. Kalau kata gue sih kemungkinan sih ke depannya kita bakal WFH terus nih kita PKL kalau misalnya belum keluar corona ini, jadi harus siap juga sih secara mental gimana ntar. Kalau dari gue sih itu aja sih yang ditambahin, mungkin kayak kan yang Oke, banyak nih. terima kasih Gary closing statement-nya. Kak Ika udah nyiapin? Udah mikir tadi, udah mikir. Iya, makanya biar Gary Silakan. dulu. Nah, gimana Kak Ika? Kayaknya udah panjang banget sih dari Gary. Udah Tapi lengkap. apa namanya, Ika nambahin aja mungkin em, apa ya, PKL ini sih tadi hampir mirip sih sama yang Gary bilang. PKL ini jangan cuman untuk sebaiknya ya, sebaiknya. Emang tujuan utama kita PKL itu adalah membuat laporan, karena emang itu tugas utama kita sebagai mahasiswa. Tapi nggak salah kalau misalnya kita mempersiapkan kehidupan setelah kita lulus kuliah nanti gitu. Gimana mempersiapkannya? Mempersiapkannya itu mulai dari kita PKL, kita bisa mengenal diri kita, terus kita bisa memantaskan diri kita untuk mempersiapkan dunia kerja nantinya, terus kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Ya nggak salah kalau kita bisa memulainya dari uh, saat PKL ini, itu sih. Jadi semangat terus, jangan lupa di PKL itu waktu kita PKL jangan lupa itu kesan pertama kita itu penting. Jadi ketika kita pertama kali datang ke sana itu kita harus
menunjukkan sikap yang baik, attitude itu paling penting, attitude. Terus jangan lupa tunjukin kemampuan kita, apapun kemampuan kita, pokoknya kita harus maksimal aja gitu. Karena kita di sana pengen kenal diri sendiri, kita pengen mengeksplor banyak kan. Jadi kita harus tunjukin kemampuan kita. Terus habis itu jangan takut bertanya, karena takut bertanya itu sesat di jalan, guys. Bener ya. Terus habis itu apa ya? Anggap kesalahan-kesalahan kita nih waktu kita PKL nantinya itu tuh anggap sebagai pembelajaran gitu. Dan tenang aja, kita masih mahasiswa kok. Kalau kita misalnya salah, itu resikonya ruginya bukan di kita. Jadi mumpung kita mahasiswa, manfaatin aja titel mahasiswa itu gitu. Jadi lakukan sebanyak-banyaknya kesalahan. Bukan maksudnya ngelakuin kesalahan, tapi melakukan melakukan segala hal, nggak apa-apa gitu. Jangan takut salah. Dan mumpung kita masih titelnya mahasiswa. Terus habis itu kalau dikritik, kalau ada masukan, itu jangan minder. Tapi itu jadiin apa ya? Jadiin masukan buat kita, jadiin pembelajaran buat kita, jadiin perbaikan buat kita. Terus jangan lupa belajar hal baru, karena setiap harinya itu pasti banyak hal-hal baru, apalagi sekarang zamannya online, zamannya serba digital, itu semakin cepat informasi, semakin cepat pembelajaran, hal-hal baru tuh banyak banget. Jadi pokoknya tiap hari harus belajar terus. Semangat buat yang mau PKL. Makasih wajangan-wajangannya, wah mantap banget. Oh iya, BTW belum ngasih tau, kita manggil pendengar-pendengar kita tuh namanya Matters. Matters. Iya. Ya, Oke. telat nih. Iya, telat. Baru ingat, baru kepikiran ngasih tahu. Oke, terima kasih buat Kak Ika sama Gary udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol di TTS. Makasih juga nih Hani sama teman-teman matematika, yang masih mau ngobrol-ngobrol. Semoga nanti bisa menjalin silaturahmi. Yang belum tahu, kan kita udah ada maba juga nih, udah ada 2020. Yang belum tahu, Kak Ika itu alumni matematika angkatan 2014. Mantan Kahim juga, Kak Ika. Ketua Hani. Wah, gila keren banget emang Kak Ika. Hani lah lebih keren, Gary juga. Hari pertama aja langsung diajak jalan. Gitu, Kak. Ya, gitu. Terima kasih buat Matters yang udah dengerin kita sampai akhir ngobrol-ngobrol. Nggak jelas ya, nih. Semoga bermanfaat ya. Meskipun ngalor ngidul ya kita ngomong. Udah pertanyaannya kayaknya tadi ke-skip. Kayak udah dijawab, tapi insya Allah. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian semua. Makasih Kak Ika, Gary. Sampai ketemu lagi. Makasih, Hani. Makasih semuanya. Makasih, Matters.